setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang... Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan akan terbit dalam hidup kita sekalian. Statement ini sering kali kita dengar, bahkan sering saya ucapkan. Saya mau mendorong jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Badai persoalan boleh datang bertubi-tubi dalam perjalanan hidup kita, tapi satu hal, pelangi kasih Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Pelangi kasih Tuhan sebagai bukti nyata mujizat dan pertolongannya yang dahsyat luar biasa. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab Mazmur pasal 143 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapanmu. Saudara, dalam hal ini Daud menyadari betul bahwa Daud tidak mau bernegosiasi dengan Tuhan. Daud tidak mau menyatakan argumen-argumen tentang hidupnya, karena Daud menyadari di bawah kolong langit ini, di bumi ini tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Artinya penuh dengan berbagai kelemahan, dan itu tidak bisa kita andalkan sebagai satu hal untuk mendikte Tuhan. Karena itu yang perlu menjadi perenungan buat kita. Ketika persoalan pergumulan terjadi dalam hidup kita, mungkin kita berpikir bahwa aku sudah ini, sudah itu, aku sudah melakukan yang baik, aku sudah melakukan yang berkenan kepada Tuhan, tetapi kenapa masih terjadi persoalan, masih terjadi ini, itu, dan lain sebagainya. Dengar baik-baik, kita tidak bisa semuanya yang ada pada kita itu sebagai alasan untuk kita mendikte Tuhan. Tetapi belajar dari kehidupan Daud, Daud menyadari bahwa dia manusia lemah, dia manusia penuh dengan kekurangan. Bagian dia ketika mengalami persoalan pergumulan, dia tidak komplain, dia tidak berargumentasi lebih lanjut dengan Tuhan, tetapi yang dia lakukan, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta Tuhan segera menolongnya. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Daud banyak sekali. Persoalan pergumulan yang dihadapi oleh Daud, bahkan nyawanya terancam. Tetapi dalam hal ini kita melihat, sekalipun doa-doa Daud sepertinya tidak didengar oleh Tuhan, tapi Daud tidak berhenti. Daud tidak begitu saja mengabaikan apa yang harus dia lakukan, tetapi justru dia mencoba menyemangati diri, kembali ada dekat dengan Tuhan, kembali mendekat kepada Tuhan, kembali membawa setiap persoalan pergumulannya dalam doa-doanya. Kemudian saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-9, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudara, kita melihat di sini bagaimana keteguhan Daud. Sekalipun mungkin ada alasan-alasan secara lahiriah yang bisa saja dipakai oleh Daud untuk berargumentasi dengan Tuhan, tetapi lepas dari itu semuanya, Daud kemudian menyadari bahwa aku penuh kelemahan, aku penuh dengan hal-hal yang mungkin bisa saja mendukakan Tuhan. Karena itu bagianku adalah aku tidak mau komplain dengan Tuhan, aku tidak mau berargumentasi ini, itu, dan lain sebagainya kepada Tuhan, tetapi bagianku adalah berseru meninggikan Tuhan, berseru mendekat kepada Tuhan, berseru mencari wajahnya. Dan saudara, mari ini menjadi perenungan buat kita sekalian dalam situasi hari-hari ini yang seperti ini adanya. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan mungkin mengakibatkan banyak persoalan pergumulan dalam hidup kita, dalam pekerjaan rumah tangga. Perjalanan hidupmu mengiring Tuhan, banyak kerikil-kerikil tajam yang Anda harus lewati. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, pelangi kasih Tuhan pasti akan terbit dalam hidupmu. Saudara, mari ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Saya mau ajak kita sekalian tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu bahwa dalam perjalanan hidup kami, sekalipun kami mengalami berbagai persoalan, kerikil-kerikil tajam harus kami lalui, tapi kami percaya bahwa tangan kanan-Mu yang kuat memberikan kemampuan yang ekstra buat kami untuk kami melewati segala pergumulan persoalan hidup. Dan kami akan mengalami kemenangan, kami akan sampai kepada tujuan, yaitu kemenangan. Kuasa mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami.
Berkati umat-Mu yang mendengarkan, yang sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati di tengah-tengah rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, hidup kami, keluarga kami semuanya dalam berkat pelindungan Tuhan. Kami tahu Tuhan, badai pasti berlalu, pelangi kasih-Mu akan terbit dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you all. Engkau Tuhan.